Fenomena ordal ini menyebalkan. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya. Mau masuk jadi guru ordal. Mau daftar sekolah ada ordal. Mau dapat tiket untuk konser ada ordal. Beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Pada saat ini, kalau kita lihat hukum itu harusnya tegak begini. Inilah hukum. Dalam kenyataannya, dia bengkok. Dia tajam ke bawah, dia tumpul ke atas. Ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan. Apakah kondisi ini akan dibiarkan? Tidak, kita harus lakukan perubahan. Ibu Mega Suryani Dewi, seorang ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan rumah tangga, lapor pada negara, tidak diperhatikan, dan dia meninggal korban kekerasan. Apakah akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah. Dan ketika mereka berhadapan dengan pihak lain, seringkali mereka membutuhkan bantuan hukum. Karena itu kami merencanakan membuat sebuah program online untuk pelayanan pengacara gratis yang kami sebut sebagai Hotline Paris. Dan tidak kalah penting, hadir bersama saya di sini ayahnya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu. Protes hasil pemilu. Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak. Ini harus diubah. Kebebasan berpendapat akan dijamin. Kita tidak mengizinkan lagi situasi di mana orang takut. Maka itu saya sampaikan, Wakanda no more, Indonesia forever. Seperti biasa, riuh sekali ya suasana di Suara Reboan. Apalagi malam hari ini juga ada tamu spesial yang ikut menabuh kentungan bersama kita. Betul, siapa tuh, Dur? Manis sekali. Lihatin dari jauh ketahuan nih. Ada Nona Mutiara Anissa, putri dari Bapak Anies Baswedan. Makanya saya udah dekat dari tadi nih, saya salah ngomong gimana ya? Jangan dong, jangan salah ngomong. Itu calon presiden aja tadi lihat, keren banget kan? Narasi-narasinya begitu. Apalagi saya suka sekali closingnya kan. Wakanda no more, Indonesia forever. Iya betul. Dan memang Pak Anies itu memang dari dulu saya ketemu dengan beliau, berdiskusi dengan beliau, memang jago sekali ini dalam menjawab apa secara logik ya. Jadi ada orang itu yang menjawab, yang pengen menunjukkan kepintarannya. Ada orang yang menjawab, pengen biar orang yang bertanya mengerti. Jadi Nah, Pak Anies itu yang tipe kedua ini nih. Tipe yang jawab itu pengen kita yang bertanya itu mengerti. Jadi enak sekali gitu. Nah, itu dan tadi juga gara-gara Wakanda nomor itu tadi ya. Wakanda nomor Indonesia Forever, kemudian penampilan yang bagus dari debat capres yang pertama 12 Desember itu, muncul banyak meme bertebaran di media sosial seperti yang berikut ini yang kita bisa lihat dan teman-teman pasti juga sudah lihat ya. Jadi orang bilang biarkan Pak Anies cooking gitu-gitu dan segala macam, luar biasa. Oke, wah. Dapat aja ya masyarakat kita nih ya. Wah kreatif kalau soal meme begini mah. Wah tuh, ini dia. Luar biasa sih. Dan sebenarnya saya tuh penasaran sekarang. Sebenarnya penampilannya Pak Anies saat debat kemarin. Itu siapa sih yang membantu mempersiapkan di belakangnya? Pasti kan Pak Anies tidak mungkin pikir sendiri dong. Itu dia. Dalam visi dan misi itu pasti, setahu saya sih mungkin kalau dijabarin ada 100-an lembar mungkin. Betul, visi dan misi capres. Apalagi kan jawaban Pak Anies tuh tepat dan cepatnya. Betul. Kira-kira siapa orang-orang di balik layar ini? Nah, kita jangan kasihkan ngobrol sendiri. Kita langsung sapa dulu semua yang sudah hadir di sini. Ada narasumber kita juga yang juga sudah hadir di sini. Ada Bapak Dr. Amin Subekti sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar Timnas Amin. Nah, ini dia orang-orang di baliknya, Dur, yang memasak juga di belakang begitu ya. Dan juga Mas Muhammad Daud sebagai Direktur Eksekutif Strategic Policy Institute for Indonesia atau SPI sekaligus Deputi Formulasi Kebijakan Timnas Amin. Inilah orang-orang yang memasak di belakang ya. Iya, dan tentunya semua yang sudah hadir di sini juga, teman-teman yang sudah hadir di Suara Reboan, masyarakat Reboan yang juga sudah ada di daerah. Betul, ada teman-teman dari mahasiswa Institut Siami Jakarta.
Luar biasa. Hijau-hijau Tosca mencerminkan Gen Z sekali ya. Hijau-hijau Tosca ini bagus. Oke. Nah, sekarang kita akan langsung bahas ya. Betul. Sama narasumber kita yang ada di sini karena aspirasinya kan sudah kita dapatkan nih dari masyarakat Reboan, musyawarah Reboan di daerah. Buat yang mau join jangan lupa join di websitenya ya. Di reboan.id. Reboan.id. Oke, sudah ada Pak Amin, sudah ada Mas Daud di sini. Nah, kalau tadi kita lihat ya kepuasan masyarakat waktu itu Pak Anies trendingnya tuh lumayan lama tuh ya, beberapa hari trending di X nomor 1 Anies begitu aja tulisan. Tapi begitu kita buka banyak sekali komentar-komentar positif dari masyarakat dan juga banyak sekali meme-meme yang positif itu tadi. Nah, mungkin yang pertama-tama kita ingin tahu ya bagaimana sebenarnya formulasi debat itu dipersiapkan begitu ya, Pak Amin. Bagaimana jawaban-jawaban Pak Anies yang juga tepat dan cepat. Silahkan. Iya, makasih Mbak Maria dan juga Mas Abdur ya. Kalau kita bicara debat ya, sebenarnya ada dua yang mau saya ceritakan. Nomor satu, pendebat itu sendiri dalam hal ini Pak Anies ya. Jadi secara kalau kayak misalnya kita melihat sebuah pertandingan olahraga ya, apakah itu badminton, apakah itu even Ultimate Fighting Championship itu, kita jangan melihat penampilan pada saat hari H. Kalau hari H itu kan oke, itu hasilnya. Tetapi sebenarnya itu adalah kulminasi dari proses yang sudah lama sekali. Dalam hal Pak Anies, dari mulai kecil, dari mulai SMP, SMA, sudah terbiasa dengan aktivisme. Sudah terbiasa dalam organisasi. Sudah terbiasa di dalam proses-proses diskusi publik. Diskusi dengan masyarakat dan seterusnya. Tentu di dalam proses yang sekarang berlangsung lebih dahsyat lagi karena Pak Anies juga sering berdialog langsung dengan masyarakat, langsung ketemu dengan macam-macam pihak gitu. Itu satu. Tapi beyond that, yang juga sama pentingnya adalah kenapa disebut bagus? Karena sebenarnya Pak Anies itu adalah mengartikulasikan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi sebenarnya resonansinya sambung antara apa yang diungkapkan oleh Pak Anies dengan apa yang dialami oleh masyarakat sehari-hari. Jadi ketika diartikulasikan, iya ya betul bahwa hukum itu ternyata masih tajamnya ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Begitu juga dengan kita membentuk negara ini 1945, ini adalah institusi bersama yang kemudian dijaga melalui tata aturan, melalui hukum yang sama-sama kemudian disepakati ya. Tapi kemudian di awal Pak Anies sudah mengatakan nggak fair kalau kemudian kekuasaan kemudian justru mencengkeram hukum instead of kemudian hukum yang kemudian sebagai aturan bersama yang disepakati. Jadi itu tadi dua, satu memang sebagai debaters Pak Anies memang terlatih. Tapi yang kedua juga yang disampaikan adalah apa yang disampaikan oleh masyarakat. Kira-kira gitu, Maria. Artinya begini Pak Amin, apakah Pak Amin pengen kasih tahu bahwa apa pertanyaan-pertanyaan yang terjadi pada debat di 12 Desember itu ternyata hal yang memang sehari-hari sudah terjadi di kehidupannya Pak Anies. Maksudnya Pak Anies sudah sering menerima pertanyaan-pertanyaan tersebut dari masyarakat, walaupun masyarakat tidak pakai amplop ya. Kayaknya iya deh, kan ada program Desak Anies juga ya. Ada program Desak Anies ya. Itu kayaknya pertanyaannya lebih kejam-kejam sih kalau nggak salah. Secara teknis begitu itu, tapi secara substantif karena memang seringnya Pak Anies berperjalanan ke Indonesia, berdialog dengan masyarakat, menangkap apa yang menjadi kegelisahan yang ada di masyarakat, problem di masyarakat, lalu diungkapkan. Sehingga, oh iya, ini memang sesuatu yang nyambung antara apa yang di lapangan dan apa yang terjadi sesungguhnya. Kira-kira gitu. Memang kita lihat kan Pak Anies tuh kalau berkampanye memang seringnya membuka ruang dialog terbuka begitu ya. Artinya ada sisi positifnya juga bahwa pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan oleh KPU itu sudah sesuai dengan apa yang ada di masyarakat ya. Apakah memang itu strateginya Mas Daud? Apakah memang riset yang dilakukan selama ini memang mendukung substansi dalam mengidentifikasi dan merespon isu-isu begitu ya secara cepat dan tepat saat debat? Ya, jadi saya mungkin meng-highlight dulu apa yang disampaikan Pak Amin tentang pentingnya resonansi tadi. Jadi pemenang debat saya rasa adalah orang yang paling berhasil menciptakan resonansi dengan masyarakat, bukan yang meletup-letup. Dan resonansi ini hanya possible dihadirkan ketika ada kedekatan antara seorang capres dengan masalah-masalah yang dihadapi warga sehari-hari. Nah, tadi pertanyaannya riset. Menurut saya riset, dialog, diskusi, kemudian pertemuan langsung dengan warga, terjun ke lapangan, itu adalah cara-cara terbaik untuk membangun kedekatan itu kepada masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Nah, saya pengen nyambungin sedikit ke visi misi.
visi misi kita itu disusun, visi misi Amin disusun secara sangat serius, berbasis tadi riset, dialog dan lain sebagainya itu dengan metodologi yang benar, itu sehingga semua tema debat yang sudah ditentukan KPU dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul kemarin, sebenarnya jawabannya semua udah ada di visi misi Amin. Nah, sekarang kemarin perdebatan itu tinggal bagaimana Pak Anies mengartikulasikan hal tersebut secara baik ke masyarakat gitu. Oke. Mas Daud, saya tadi sempat disinggung sama Maria juga masalah Pak Anies, closingnya beliau dengan Wakanda No More, Indonesia Forever gitu. Yes. Nah itu ide munculnya ini apakah pasti dari teman-teman yang muda-muda ya pastinya ya yang muncul. Tapi kemudian problem lainnya adalah apakah teman-teman kita yang orang-orang tua kita yang dari desa, ibu-ibu, apakah mengerti itu maksud dari Pak Anies di closingannya itu? Ya, jadi sebenarnya kan yang berusaha disampaikan dari simbol Wakanda No More Indonesia Forever ini adalah sebuah satu perasaan yang sama ya. Sebenarnya saya juga cukup terkejut kemarin saya jalan-jalan gitu ke sebuah pusat perbelanjaan, lalu ada anak-anak SMP yang dia begitu sama teman-temannya, Wakanda No More Indonesia Forever. Jadi pesan itu begitu beresonansi dan itu sebenarnya kulminasi dari bukan hanya rasa takut atas tidak adanya kebebasan berekspresi, tapi sebenarnya kulminasi dari berbagai masalah hukum yang dirasakan. Baik. Sehingga itu menjadi berdengung dan bergaung dan orang bisa merasakan pada saat mereka menyebutkan itu adalah aspirasi mereka. Tapi itu memang sudah dipersiapkan kan, seperti fenomena orang dalam itu apakah sudah dipersiapkan atau terjadi spontan atau bagaimana? Ya, kami kan fungsinya kalau seperti sekondan ya. Tadi kalau saya katakan dari awal sebenarnya Pak Anies sebagai bahan dasarnya memang sudah merupakan yang sudah siap sekali gitu. Tetapi tentu ada role play, ada kira-kira sekondan lah kira-kira kalau untuk seperti itu. Wah, ini bagaimana sebaiknya seperti apa gitu ya, termasuk bagaimana mentranslasikan bahasa-bahasa yang ada resonansi tadi menjadi bahasa yang mudah, Ya, termasuk dengan simbol-simbol yang dimengerti oleh banyak pihak. Itu gitu. kita tertarik ya membahas itu lebih lanjut ya, karena selama ini yang kita kenal kan Pak Anies memang kita sudah tahu Pak Anies itu adalah singanya debat begitu ya, singanya ibaratnya podium lah singa orang podium gitu. Tapi apakah bahasa-bahasanya itu bisa dimengerti oleh semua kalangan? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Dur ya. Ya, oleh karena itu teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Suara Rebuan, Suara Perubahan. Kembali lagi di Suara Rebuan, Suara Perubahan. Oke, kami punya satu narasumber lagi, Dur. Siap, betul. Akhirnya ada perwakilan cewek nih yang nemenin saya di sini. Kita langsung panggil Mbak Nadia Gisma sebagai tim substansi Amin dari Generasi Z. Oh, Mbak Nadia dari belakang, lagi duduk-duduk dari Halo. tadi. Selamat Mbak Nadia. Oke, sebelum kita tanya-tanya Mbak Nadia, Ya. tadi kayaknya Abdur ada yang penasaran nih, belum selesai sama Mas Daud. Nah, Mas Daud, tadi saya tuh penasaran aja visi dan misi Capres ini kan pasti banyak lah, kan menyangkut dari berbagai macam program lah ya, berbagai macam bidang gitu. Nah itu menyusunnya itu seperti apa? Apakah sehari jadi, 2 hari jadi, prosesnya seperti apa sih Bang? Oh, jadi pada saat kami dapat tugas dari Pak Capres untuk memfasilitasi penyusunan itu, kami anggap itu betul-betul serius ya. Itu tugas yang serius. Sehingga ketika Pak Anies pertama kali dideklarasikan, nggak lama setelah itu Desember proses penyusunannya langsung dimulai. Oke. Sehingga penyusunannya itu kira-kira hampir 1 tahun. Dalam prosesnya kita melibatkan lebih dari 100 pakar dari berbagai bidang. Oke. 50 FGD-an dilaksanakan. Wow. Dan lebih dari 1000 dokumen referensi barangkali yang kita baca, pelajari, dan kita absorb untuk menjadi visi misi itu gitu. Tapi kembali lagi tadi soal keseriusan tadi ya. Kita melihat visi misi ini sangat serius karena pertama dia bukan hanya untuk checklist persyaratan KPU. Oke. Tapi setidaknya ada 2 hal. Pertama dia menentukan arah pembangunan setidaknya 5 tahun ke depan jika Pak Anies terpilih. Tapi yang nggak lebih penting lagi kalau kita berhasil menghadirkan kualitas di dalam dokumen ini, maka dia akan mengangkat derajat politik di Indonesia dan menggeser politik yang tadinya hanya praktis, elektoral semata, menjadi politik gagasan.
Oke, yang visi dan misi hanya sebagai syarat, sekarang Yes. visi dan misi menjadi tujuan yang Betul. untuk kita bernegara 5 tahun ke depan. Betul. Kita bisa dapat nggak sih? Iya. Ada, Kalau kita jadi mau lihat lengkapnya ada di mana ya, Bang? sudah ada websitenya, bisa diketik aminajadulu.com. Di situ Aminajadulu.com. ada profil capres cawapres beserta visi misinya. Oke, nah sekarang kita mau nanya yang cantik-cantik. Nah, juga betul. nih. Ada Mbak Nadia. Mbak Nadia, tadi sudah disampaikan penyusunan visi misi itu kan panjang ya, kurang lebih setahun. Nah, andil Mbak Nadia sebagai generasi Z di sini tuh seperti apa? Substansi apa sih yang coba ingin ditonjolkan kepada generasi Z atau generasi anak-anak muda? Jadi sebenarnya saya mau mengapresiasi dulu ya untuk generasi Z di tim Substansi Amin karena saya nggak sendirian, jadi banyak teman-teman di belakang. Oh, jadi, banyak juga ya? Iya banyak, kita datang dari berbagai latar belakang gitu ya, dan kita memang tadi seperti yang Mas Daud udah sampaikan gitu, kita setiap hari memang bekerja untuk bisa menghadirkan sebuah substansi di dalam visi misi yang memang itu punya kualitas yang baik, karena tadi sesuai dengan juga yang sudah disampaikan oleh Pak Amin dan Mas Daud, capres dan Pak Cawapres kita ini kebetulan memang punya komitmen yang cukup tinggi ya untuk kualitas si visi misinya. Jadi kalau substansi yang ditonjolkan untuk generasi Z memang kita ini punya di dalam visi misi itu bisa dilihat juga kita tuh punya satu kolom khusus untuk generasi Z, di mana kita itu sangat memikirkan masa depan generasi Z. Kita bicara tentang bagaimana generasi Z bisa punya rumah, gimana nanti kita bisa nikah murah, terus juga kita bisa bicara juga hal-hal terkait bagaimana kita bisa healing di kota sendiri, karena memang healing itu kan kadang kita harus ke mall kan itu Iya. juga gimana ya, agak bosen kan. Nah, makanya kita juga menghadirkan substansi-substansi yang memang akan membuat generasi Z itu bisa hidup nyaman, baik itu di perkotaan ataupun di wilayah pedesaan. Artinya Oke. artinya Mbak Nadia mau bilang kalau generasi Z di dalam tim penyusunan visi dan misi ini berperan cukup besar ya? Wah, Maksudnya iya. dihargai juga gitu ya? Iya. Atau dibilang, sudah kalian muda tahu apa sih? Seberapa besar mungkin, Seberapa besar perannya ruangnya? pada waktu itu? Mayoritas. Wah, mayoritas besar Mas. Iya, Itu saya iya. bisa duduk di sini ya Mas Abdul. Sampai kemudian visi dan misi jadi, banyak ide-ide yang dari generasi Z yang ditampung kemudian masuk. Iya Visi dan betul, misi. besar sekali ya, karena memang kalau kita tadi bicara tentang Wakanda Nomor Indonesia Forever ya, itu tuh sebenarnya kantor kami, lingkungan kerja kami itu miniaturnya itu gitu. Jadi setiap anak muda tuh punya kebebasan untuk menyatakan ide, dan juga pendapat, dan itu memang selalu didengar gitu. Maksudnya memang pasti selalu ada jenjang senior ataupun junior ya, Iya. yang itu tuh terkait dengan latar belakang, tapi kita semua punya kesempatan yang sama untuk bicara, dan kita semua Gen Z di sini yang Oke. menyusun visi misi Amin cukup bangga telah bisa berkontribusi untuk menciptakan sejarah gitu ya, menuliskan sejarah baru ke depannya. Nah itu kesempatan yang sama itu tadi ya. Iya, Karena betul. kita sering dengar juga Pak Anies kan bilang ingin menciptakan Indonesia yang adil dan makmur untuk semua Betul. kalangan. Nah sebenarnya apa ya makna di balik visi misi tersebut Pak Amin? Ya, jadi kan Indonesia ini kan milik bersama. Jadi bukan hanya milik yang di satu tempat, kemudian yang di tempat lain tidak memiliki. Bukan hanya satu golongan yang golongan lain tidak memiliki. Jadi Indonesia adil makmur untuk semua. Yang di Jakarta, yang di Papua, yang di Aceh, yang di Sulawesi, semuanya itu adalah adil makmur. Itu yang menjadi gagasan, dan kita dari awal tadi nambahkan sedikit yang disampaikan oleh Mas Daud. Ada dua hal yang sama penting yang dipesankan oleh waktu itu oleh Mas Anies. Satu adalah bagaimana kita proses demokrasi itu harus dimenangkan untuk mengusung gagasan perubahan. Tapi yang kedua adalah apa gagasan yang kita akan usung. Nah, gagasan usung itu penataan kembali negara. Yang ini adalah wujudnya, ultimate goal-nya adalah bagaimana mencapai Indonesia yang adil makmur untuk semua. Baik. Kira-kira gitu. Ya. Oke, dan apakah itu tadi juga kita bahas ya, apakah memang hal tersebut itu bisa tersampaikan keseluruhannya dan dimengerti untuk Iya. semua? Karena kalau kita lihat memang sejarahnya Pak Anies, kita tahu Singapodium gitu ya, Iya. tapi bahasa-bahasa yang dipergunakan, memang kalau kita lihat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sudah ada perbaikan ya, maksudnya sudah lebih bisa dimengerti begitu dari semua kalangan. Tapi masih banyak juga ibu-ibu di luar sana, apalagi yang tinggal di desa atau di pelosok itu ngomong apa sih ini, atau mungkin mereka kayak bosen atau nggak ngerti Nah bagaimana kiranya Yeah. tim visi misi atau tim di balik layar debat Anies ini bisa merumuskan visi dan misi Pak Anies yang tadi itu semua lebar sekali, Yeah. bisa dimengerti oleh semua kalangan masyarakat. Ya, makanya kalau dibaca secara baik-baik visi misi kita itu kan sebenarnya
konsepnya itu end to end ya. Satu sisi berbicara soal kenegaraan, ya, problem-problem pada level negara ya. Lalu ada hal-hal yang menyangkut pada level masing-masing wilayah kawasan. Sumatera apa yang menjadi prioritas, Kalimantan apa yang menjadi prioritas, dan bahkan ada yang disebut dengan konteks 28 simpul kesejahteraan. Jadi program khusus untuk petani itu apa misalnya? Program khusus untuk nelayan itu apa? Program khusus untuk ibu-ibu hamil itu apa? Jadi ada 28 simpul kesejahteraan. Jadi sebenarnya kalau kita membaca visi misi, akan dengan sangat mudah kita itu bisa memahami apa yang ingin dilakukan oleh paslon Amin kepada masing-masing simpul kesejahteraan tadi. Misalnya petani nih, petani bisa mendapatkan pupuk, ya, kemudian dia bisa mendapatkan dana perlindungan gagal panen sampai 10 juta misalnya gitu. Dia penelayan bisa mendapatkan bantuan solar sampai 25 liter misalnya sampai segitu. Bahkan untuk generasi muda, misalnya kuota beasiswa LPDP, kita itu akan naikkan hingga 2 kalinya. Dan mereka semua mengerti? Harusnya mengerti. Dan harus pulang ke Indonesia. Harus pulang ke Indonesia. Tentu kontribusi. Tersampaikan ya itu semua ya, jadi ya. Tersampaikan. Jadi itu emang karena memang Pak Anies memulai, kalau masih ingat di Jakarta kan mulai dari gagasan, narasi, baru kemudian karya. Jadi untuk sampai ke sini, ini bukan seperti orang jualan, ada cara berpikir yang runtut. Bagaimana negara ini harus ditata. Baik. Lalu sampai kepada action nyata untuk masing-masing simpul kesejahteraan yang ada di masyarakat. Kira-kira gitu, Maria. Kemudian, Mas Daud, saya pengen tanya, seberapa jauh atau susah tidak sih mengkolaborasikan antara tim substansi dengan paslon itu sendiri? Di sini ada Pak Anies dengan Caimin gitu. Mengkomunikasikan antara paslon ini dengan tim substansi untuk membuat visi dan misi ini. Karena kadang-kadang kalau kita yang, maksudnya umur-umur kita ya, kita pengen yang praktis-praktis, bikin begini. Tapi kalau dibenturkan dengan kebijakan-kebijakan bernegara ini, kadang-kadang kita juga, oh ternyata seribet ini ya, kayak gitu-gitu sih. Bagaimana sih waktu itu kolaborasinya gitu? Dengan paslon? Iya. Jawabannya sama sekali nggak susah. Sama sekali nggak susah. Jadi paslon kita ini ownership-nya terhadap visi misi itu besar sekali. Pertama mungkin saya cerita bahwa visi misi itu disusun dengan pijakan rekam jejak mereka berdua ya. Dan mereka berdua ini karyanya mungkin setumpuk gitu. Jadi kita nggak kesulitan untuk melihat sebetulnya nilai-nilai apa yang jadi pedoman kedua tokoh ini. Jadi bukan dibikin sama tim ahli terima jadi gitu enggak ya? Oh jadi kami sifatnya memfasilitasi, tapi itu sebenarnya berangkat dari pemikiran-pemikiran mereka. Kemudian dikombinasikan dengan berbagai pandangan pakar, realita dan kenyataan di lapangan. Sehingga itu menjadi kombinasi dari masalah, problem statement, dan solusi buat masyarakat. Saya cerita sedikit lagi, itu selama kami proses menyusun, sebenarnya saya pribadi, saya deg-degan. Deg-degannya karena apa? Deg-degannya itu karena Pak Anies ini kan sangat tinggi standarnya. Dan selama kami di Jakarta itu, kalau kita mau dapat 10, kita harus kerja 15. Karena kalau nggak hujan kritik, habis-habisan. Jadi kita terbiasa memberikan 15 untuk 10. Dan untungnya Pak Anies dan Pak Muhaimin sangat terbuka selama proses itu beberapa kali dilakukan bedah visi misi. Mereka memberikan banyak catatan, arahan, dan sampai akhirnya jadilah visi misi itu. Oke. Mbak Nadia, tadi Mbak Nadia udah kasih tahu masalah rumah murah, dapat rumah murah, nikah murah. Selain 2 ini, ada lagi tidak isu yang dari Gen Z kemudian berikan yang masuk di visi dan misinya Pak Amin? Kok Pak Amin, pasangan Amin? Amin yang ini ya? Pak Amin yang ini. Apa nama Amin sih? Jadi saya jadi bingung ya, misteri Pak. ya. Bayar royalti nanti. Iya Mas, jadi banyak ya isu-isu terkait anak muda, salah satunya juga kita sangat concern terkait dengan isu perempuan gitu ya. Juga kita bicara tentang ibu hamil, tentang bagaimana kita menjaga nutrisi ibu hamil sampai nanti anaknya itu juga lahir. Di sisi lain juga kita menekankan isu mental health, itu adalah suatu isu yang sangat serius gitu ya. Dan kita benar-benar melakukan riset di situ, kita benar-benar menganggap bahwa isu mental itu adalah yang serius dan itu adalah bagian dari negara untuk bisa juga mengintervensi situasi tersebut. Dan juga kita juga bicara terkait
tentang transportasi publik gitu ya. Juga kita membayangkan gitu bahwa nanti suatu saat ke depan gitu ya, anak muda itu tidak bergantung lagi dengan mobil, tapi kita juga bisa menjadi bagian untuk menyelamatkan krisis iklim yang terjadi dengan cara kita melakukan mobilisasi itu dengan transportasi publik gitu. Karena memang rekam jejak Pak Anies sendiri gitu ya di Jakarta itu cukup baik dengan meningkatkan keterjangkauan transportasi publik, dan itu juga yang menjadi semangat kami anak muda untuk bisa melanjutkan gitu ya semangat Pak Anies untuk melanjutkan. Mbak Nadia, apa tantangannya sebagai generasi Z yang mewakili generasi Z masuk di tim penyusun visi misi Anies? Tantangan ya. Mungkin saya menyebutnya pembelajaran kali ya dibandingkan tantangan, karena memang benar kata Mas Daud, untuk pasangan Amin ini punya standar yang tinggi. Jadi setiap hari itu kami belajar gitu. Apakah hari pertama disuruh bikin kopi dulu? Fotokopi gitu ya. Fotokopi dulu. Oh enggak sih, tapi kita langsung dijeburin aja gitu dengan isu-isu. Ya sebenarnya untuk pembelajaran itu pasti banyak ya tantangannya gitu. Tapi kembali lagi karena tadi capres dan cawapresnya itu sangat aktif dan punya komitmen untuk membuat visi misi ini serius, dan mereka punya ownership yang tinggi, mereka seringkali gitu. Jadi kami generasi Z itu juga punya dialog gitu dengan mereka terkait dengan teman-teman kami, dan mereka sangat mendengarkan gitu. Jadi menurut kami tantangan itu menjadi pembelajaran ya, nggak jadi sesuatu yang jadi bottleneck dan nggak bisa diselesaikan gitu sih. Oke. Luar biasa. Menarik ya. Dan setelah ini teman-teman, kita akan mendengarkan langsung tanggapan dan pandangan dari beberapa pakar yang juga telah hadir di sini dan menjadi kontributor dalam perumusan visi misi. Oleh karena itu tetap di Suara Reboan, Suara Perubahan. Kembali lagi bersama kami di Suara Reboan. Suara Perubahan. Dan seperti yang saya katakan tadi teman-teman, kali ini kita ada sesi spesial karena ada para ahli eksternal akan memberikan pandangan dan tanggapan terhadap visi misi dari pasangan Amin dan proses penyusunannya. Di sini yang pertama ada Mas Ahmad Nur Hidayat selaku ekonom. Mas Ahmad, silakan Mas. Memberikan tanggapan untuk visi dan misinya pasangan calon Amin. Bagaimana? Kalau kita melihat visi dan misi Amin, itu menurut saya satu paper atau satu karya yang sangat masterpiece kalau menurut saya. Kenapa? Karena tidak hanya sekedar dia komprehensif, tapi dia realistis. Saya sebagai ekonom, saya melihat angka-angkanya. Ini bukan sekedar angka tebak-tebakan, tetapi ini angka capaian yang sangat mungkin terjadi kalau Pak Anies Baswedan jadi presiden dan Caimin jadi wakil presiden. Jadi cukup realistis untuk dicapai dalam 5 tahun bekerja ya Pak? Betul. Misalkan contoh di kandidat sebelah mencantumkan pertumbuhan ekonomi 7%. Tapi menurut saya itu tidak realistis. Angka Pak Amin 6,5%. Pencapaian pengangguran, menciptakan lapangan kerja baru misalkan juga cukup realistis, 15 juta tenaga kerja baru. Dan saya kira ini sangat sesuai ya dibandingkan kalau kita lihat periode yang lalu kan ada tuh satu calon presiden saat itu yang bilang meroket ya begitu kan? Iya, ya. Kalau saat ini saya membacanya tidak, sama sekali ini bukan bluffing, ini adalah satu karya berdasarkan kepada saintifik, dan yang kedua ini berdasarkan juga rekam jejak. Jadi kita enak telusurinya. Kalau misalkan yang lain itu kan kira-kira baru akan. Tetapi kalau saya baca visi misinya, ini sudah ada contohnya saat di ruang lingkup yang lebih kecil Jakarta. Yang kemudian siap diterapkan di Indonesia. Saya kira itu perbedaan. Jadi 6,5% untuk pertumbuhan ekonomi itu masih realistis ya? Saya kira itu yang paling realistis. Karena kalau kita lagi turun terus ini karena kan? kalau kita biasa-biasa saja seperti sekarang ini, kan hanya 5%. Ini bahkan sudah turun nggak nyampe 5% loh, 4,97%. Itu dia prediksinya. Nah dengan ada intervensi berbagai program yang menurut saya sangat menarik sekali ya. Misalkan menyiapkan sumber daya manusia. Di samping itu juga kemudian memperhatikan para milenial yang tadi sudah cerita mereka lulus nggak bisa dapat pembiayaan dari bank karena mereka tidak punya histori.
Nah ini kalau saya lihat visi dan misinya, ini ada keberpihakan ke sana. Jadi pekerja informal, anak-anak muda yang kemudian mereka saat ini dianggap unbankable, ini akan dibantu pembiayaannya. Saya kira ini satu breakthrough ya, satu terobosan yang akan membuat yang tadinya kita angkanya sekarang kalau tadi bisa dikatakan di bawah 5%, ini bisa mencapai 6,5% di tahun 2029 begitu. Oke, jadi kurang lebih 5 tahun ya prosesnya 5 tahun. ya. 5 tahun kerja. Oke. Pak, Tanggapan? Ya, Pak Amin. Bagaimana? Jadi Apakah realistis? memang dalam menyusun itu memang betul-betul dilihat Iya. inilah Karena- yang bisa kita karena capai, selama jangan ini- terlalu muluk-muluk iya, gitu. selama ini Indonesia tuh Yang realistis. begitu naik 5,15, kemudian Iya. 5,18 ntar turun lagi Iya. gitu. Kuartal pertama bagus, kuartal kedua mulai turun-turun, kuartal ketiga anjlok begitu. Oh, Jadi gitu apakah ya. 6,5% itu Saya lagi nggak realistis? ngikutin lagi. Ya memang dari awal pesannya adalah ini bukan sekumpulan janji, tetapi ini adalah sekumpulan rencana kerja yang kalau dilihat di halaman terakhir nanti kalau sempat download tadi yang disampaikan Mas Di Daud. aminajarul.com. Ya, itu ada parameter-parameter yang sudah kita ukur pakai kalkulasi dengan berkonsultasi dengan para pakar dan melihat kondisi lapangan. Oh, artinya itu bisa jadi indikator. Itu untuk indikator. Satu visi ini tercapai, indikatornya ini gitu. Begitu. Oke. Jadi memang tadi saya katakan ini bukan kumpulan janji, tapi ini adalah rencana kerja yang akan kita laksanakan kalau paslon Amin menang dalam 5 tahun ke depan. Kira-kira gitu. Oke, rencana kerja ya. Baik, kita masih punya satu penanggap lagi ya. Masih Abdur ada ya. dua. Masih ada dua. Masih Silakan ada dua. kalau gitu. Ini yang kedua ada Pak Siswadi Abdul Rahman, Ketua Dewan Penasihat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Pak Siswadi, waktu dan tempat kami persilakan. Iya, terima kasih. Ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, by proses. Tadi saya buka HP saya, itu pas tanggal 20 Desember tahun 2022, Mas Vijo kontak saya. Saya dari tim substantif Amin, apakah bisa ngubungin Bapak, terus karena disebut nama Amin, saya tanpa pikir panjang saya call back, saya langsung. Terus apa yang bisa saya bantu Pak Dijo? Saya dapat referensi dan informasi dari salah satu pakar tata negara. Saya ingin membahas isu disabilitas dan diberi nama Pak Siswadi. Nah, alhamdulillah saat itu saya langsung berproses. Seperti tadi disampaikan, tidak ujuk-ujuk jadi, tetapi ada beberapa kali pertemuan, beberapa kali pembahasan, yang intinya tim substantif memberikan seluas-luasnya kepada kami, karena kami juga menyiapkan tim juga untuk mengkaji dari berbagai ragam disabilitas. Itu prosesnya. Nah, isu yang kami rumuskan dan disetujui secara 100%, saya bertanya kepada tim substantif, apa clue-nya? Beliau menjawab, clue-nya perubahan. Nah, oleh sebab itu, clue itu yang saya tangkap, saya kasih judul perubahan berkeadilan bagi penyandang disabilitas. Itu. Nah, perubahan berkeadilan bagi penyandang disabilitas itu ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dan masuk dalam visi misi tadi adalah membangun penyandang disabilitas yang berkualitas. Untuk membangun berkualitas itu syaratnya pertama, sarana kesehatan di seluruh Indonesia bagi penyandang disabilitas sangat mudah diakses. Mudah diakses itu mudah dijangkau dan dengan harga yang terjangkau. Dan itulah yang sekarang menjadi kebutuhan kita. Yang kedua adalah pendidikan yang merata dari pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas. Dan yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan kemampuan daya beli penyandang disabilitas, yang dalam hal ini ada dua sektor. Sektor pertama tentang wirausaha disabilitas, dan sektor yang lain adalah tentang tenaga kerja. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan khusus tenaga kerja. Tenaga kerja itu kami bagi dua. Yang pertama adalah tenaga kerja yang sebagai ASN. Itu ada kuota 2% yang harus dipenuhi, Pak. Artinya 2% itu kalau setiap tahun ada rekrutmen ASN 300.000, maka minimal 6.000 untuk penyandang disabilitas. Oke. Kalau 6.000 penyandang disabilitas kita bagi seluruh kabupaten kota, rata-rata bisa setiap kabupaten kota bisa mempekerjakan 10-15 penyandang disabilitas. Dan ini insya Allah akan mudah dicapai. Nah, yang kedua,
Yang kedua adalah tenaga kerja sektor swasta. Diamanatkan kuota itu 1%. Tapi sampai sekarang insya Allah masih belum banyak dijangkau. Dan itulah menjadi goal kita yang menjadi untuk terjangkauan. Itu hal yang kedua. Dan yang ketiga adalah di penyandang disabilitas itu dikenal derajat berat, sedang, dan ringan. Kami mengusulkan dan disetujui untuk penyandang disabilitas berat. Penyandang disabilitas berat itu adalah penyandang disabilitas yang kehidupannya harus dibantu orang lain. Dan untuk itu kami mengusulkan dan disetujui setiap bulan harus dapat bantuan pengaman sosial yang dibayarkan secara langsung, baik bentuk tunai maupun natural. Insya Allah ini akan dilaksanakan. Nah, kalau ini yang dipenuhi maka insya Allah akan terwujud penyandang disabilitas yang sejahtera. Itu goalnya itu. Nah, saat itu saya menyampaikan masukan juga kepada substantif. Karena penyandang disabilitas itu berproses dan ujung-ujungnya adalah lansia. Baik. Karena kecenderungan lansia itu setelah menjadi lansia ada keterbatasan di fisik, keterbatasan di mata maupun pendengaran dan sebagainya. Oleh sebab itu kami mengusulkan untuk lansia itu halnya sama juga sektor kesehatan. Kesehatannya juga harus murah. Nah, yang kedua adalah yang tidak kalah pentingnya lansia itu rekreasi. Nah, itulah maka dengan kesehatan dan rekreasi itu akan terwujud lansia bahagia. Jadi dari sektor kami adalah mewujudkan penyandang disabilitas yang sejahtera, lansia yang bahagia. Saya kira itu. Terima kasih. Mas Daud. Iya, apakah memang sudah masuk itu ya? Pak Siswadi tadi bilang diusulkan, disetujui, diusulkan. Apakah memang itu sudah masuk di visi dan misi? Masuk. Jadi ketika Pak Siswadi bilang disetujui itu artinya ada dalam visi misi. Oh, ada ya. Iya. Itu bisa diverifikasi nanti apa yang disebutkan Pak Siswadi di dalam dokumen visi misi. Kita sudah buat ringkasannya di aminajadulu.com dan versi lengkapnya juga ada di situ, bisa di-download. Gampangnya tinggal Ctrl F, search disabilitas, keyword itu nanti akan muncul dengan segala program terkait. Alhamdulillah. Nah sekarang kita tadi sudah bahas kan debat tanggal 12 Desember. Ya. Gimana debat tanggal 22 Desember, debat Cawapres Gus Imin yang akan berlaga di sini ya Pak Amin. Ada persiapan akan di khusus belakang nih? jadi supporter nanti. Timnya sama nggak sih tim penyusunnya? Sama, meskipun jadi isunya berbeda tetap sama ya? Isunya berbeda tapi sama karena visi misinya sama. Jadi yang hari Jumat besok nanti akan bicara soal ekonomi, APBN, pajak, investasi dan lain-lain. Jadi Caimin, Gus Imin ya tentu dari mulai usia 32 tahun sudah berada di pemerintahan, di DPR, kemudian lanjut jadi menteri, jadi sangat berpengalaman di dalam memahami isu-isu ekonomi, keuangan, investasi. Persiapannya apa sih? Tentu kita sudah sama seperti yang dilakukan pada proses kemarin. Kira-kira kita akan menonjolkan beberapa program yang menjadi program unggulan daripada paslon Amin. Tentu sambil melakukan simulasi, kemudian juga mengantisipasi kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Tapi dari persiapan yang sekarang sudah ada, sangat yakin, confident bahwa Caimin akan sama baiknya dengan capres yang kemarin tampil pada minggu sebelumnya. Kayaknya saya yakin juga sih soalnya. Saya yakin. Gaji nanti ya. Iya. Soalnya ada mungkin maksudnya semua kan harus jawab pertanyaan kan, nggak bisa menghindari pertanyaan ini nggak bisa menghindari pertanyaan, jadi saya yakin sih Gus Imin bisa lah. Yang seru adalah bagaimana nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari antar cawapres itu kan, kemarin kan ada antar capres, nah ini antar cawapresnya. Mungkin nanti bisa kita gali lebih lanjut mengenai hal ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Rebuan. Suara Perubahan. Kembali lagi di Suara Rebuan. Suara Perubahan. Mohon maaf, kita terlalu kompak ya. Kita terlalu kompak. Mas Daud, kemudian dari segala macam visi misinya pasangan calon Amin ini, bagaimana cara biar masyarakat percaya dengan segala macam yang sudah tertera di situ? Saya kira begini ya, Pak Anies itu serius, Pak Muhaimin serius, dan kami semua yang ada di timnya juga serius. Keseriusan itu yang jadi
modal utama kita untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat, dan itu bisa dinilai dari kualitas visi misi yang kita hasilkan. Saya percaya masyarakat merindukan kepemimpinan yang serius, dan untuk itu mereka akan pilih perubahan. Oke. Dan mungkin seberapa jauh ya itu semua bisa diimplementasikan begitu? Kita mulai dari Mbak Nadia dulu kali ya, karena ini juga sekaligus menutup ya untuk agenda-agenda perubahan ke depannya, apa yang harus dikembangkan lagi dan kira-kira itu bisa diimplementasikan tidak sih? Ya, saya sendiri sih yakin ya, karena kami ikut menyusun visi misi tersebut dan kami setiap melakukan visi misi itu kami selalu punya suatu ukuran gitu, termasuk misalnya kita punya program, kita harus memastikan bahwa program itu tuh punya istilahnya ada bisa dilakukan secara ruang fiskal gitu, jadi anggarannya bisa direalisasikan gitu. Nah itu tuh semuanya sudah terukur, jadi masalah apakah ini bisa diimplementasikan, saya yakin itu bisa diimplementasikan karena memang dari kita merancang visi misinya itu kita benar-benar sungguh-sungguh melihat semua aspek dalam program-program tersebut, termasuk dalam ketepatannya, perhitungannya gitu, bisa dilakukannya dengan anggaran yang ada gitu, dan juga karena itu proses dari kolaborasi ya, dan itu juga proses pemikiran kolektif, saya yakin itu bisa diimplementasikan karena sebenarnya juga ide-idenya tuh lahir bukan hanya dari kita tim substansi, tapi juga dari masyarakat gitu. Yeah. Kalau Pak Amin, bagaimana Pak? Ya, Sejauh ini, maksudnya sangat yakin atau bisa kita implementasikan? Sebenarnya bukan yakin tidak yakin, tapi kalau Pak Anies selalu mengatakan bahwa kalau mau lihat prediksi masa depan, lihatlah masa lalu gitu kan. Kita waktu di Jakarta juga melewati berbagai macam keraguan dan kemuskilan yang dipandang orang. Toh nyatanya pada akhirnya kita bisa tidak saja melakukannya dengan baik, bahkan melampaui daripada target-target awal. Contoh misalnya, program-program dulu misalnya kalau konteks Jakarta, pengembangan UMKM, sampai kepada infrastruktur yang besar seperti GIS, pengembangan fasilitas transportasi publik, konversi kendaraan umum yang dulu macet, susah sekali ditata menjadi sekarang tertata. Itu kan sesuatu yang dulu tidak terbayangkan. Tapi ketika dijalankan dengan kerja keras dan satu kata kuncinya, jangan pemerintah itu fokus kepada problem pemerintah. Pemerintah fokusnya kepada problem yang dirasakan oleh rakyat. Dan cara bekerjanya pun dengan cara kolaboratif. Itu yang menjadi kunci daripada keberhasilan waktu di Jakarta. Kita berharap ini bisa direplikasi pada level nasional. Kita bekerja sama membuat apa-apa yang sudah kita rencanakan tidak saja tercapai, bahkan terlampaui. Baik. Mas Daud? Kalau saya mungkin 3 hal ya. Yang pertama, dan ini berangkat dari pengalaman di Jakarta, tegakkan kembali teknokrasi dan meritokrasi. Yang kedua, buka seluas-luasnya kolaborasi dan hilangkan rasa takut dari masyarakat untuk mereka mengawal pemerintahan. Dan yang ketiga, ini saya mohon kepada seluruh masyarakat, apabila Amin terpilih, maka jangan ulangi kesalahan yang sama. Perlakukan Amin bukan sebagai berhala, tapi sebagai pemimpin. Ketika dia keliru dikoreksi, dan ketika dia benar maka diapresiasi. Oke. Nah, dari ini semua ya kita melihat bagaimana rencana kerja yang sangat baik begitu. Tapi lagi-lagi itu kan masyarakat menangkap ya, ini kan janji-janji, kalau kampanye kita semua mendengar angin surga gitu loh semuanya. Nah, itu tadi semua apakah memang bisa sangat-sangat terukur nanti dalam 5 tahun, dan mungkin yang juga ingin kami tanyakan seberapa bersamaan ya korelasi antara agenda perubahan ini bisa menarik masyarakat untuk memilih pasangan Amin? Ya, tentu kan dari awal bahkan dalam proses penyusunan visi misi kita mendengar, kita mengajak, kita merumuskan bersama, dan tadi dari proses perumusan bersama itu peta dari masalah yang kita jadikan target untuk diselesaikan juga adalah target yang disepakati dengan stakeholders yang kita ajak bicara. Jadi ini bukan sesuatu yang di belakang meja, kemudian kita tulis-tulis sendiri, baca-baca buku, tidak. Tetapi ini hasil dialog, hasil kita bernegara yang benar itu harusnya begini. Fokusnya kepada rakyat, prosesnya berkolaborasi dengan rakyat.
Bukan kemudian mentang-mentang sudah pemerintah, saya punya kekuasaan, saya bisa garis sendiri, hitung sendiri, coret sendiri, kerjakan sendiri, tidak. Tapi dari awal filsafat kita bekerja adalah yuk kita bareng-bareng, rumuskan apa yang mau kita lakukan, tetapkan sasarannya, tetapkan targetnya, kita kolaborasi, kita sama-sama saling mengawasi, kita kerjasama, yuk mudah-mudahan dengan demikian negara ini dengan perubahan ini akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Mas Daud, yang ingin saya tanyakan yang tidak kalah pentingnya tentunya, buat seluruh pemirsa yang hari ini mungkin menonton Suara Rebuan pada malam hari ini, mungkin juga nonton di besok-besok di YouTube dan segala macam. Apa yang harus kita lakukan agar visi dan misi ini bisa sampai kepada seluruh masyarakat untuk biar tahu bahwa ini loh rencana kerjanya pasangan calon Amin gitu. Di pelosok-pelosok dari Iya, iya. Sabang sampai Merauke yang dimasuk-masuk Iya, daerah tertinggal juga gitu loh Mas. betul. Saya kira kuncinya adalah tentu saja kerja-kerja teknis dilakukan. Seluruh timnas Amin bekerja sangat keras untuk mensosialisasikan itu. Tapi saya kira kata kuncinya sebenarnya adalah resonansi. Resonansi. Jadi kami percaya bahwa apa yang kami tuliskan di visi misi Amin itu adalah berangkat dari persoalan masyarakat dan berupaya menghadirkan solusi buat masyarakat. Oke. Kami yakin ketika resonansi itu dirasakan oleh masyarakat, pesan itu akan sampai. Oke, luar biasa. Dan Tepuk itu tangan dia. untuk tiga orang narasumber kita yang luar biasa pada malam Dan hari untuk ini. kita beresonansi sama jangan lupa itu ya, nanti lihat di aminajadulu.com ya di situ. Oke. Biar dibaca sama-sama, biar kita sama-sama beresonansi. Iya. Jangan lupa juga untuk resonansi gabung di Suara Rebuan lewat Betul. website reboan.id. Reboan.id. Karena aspirasi dari masyarakat Rebuan di daerah-daerah akan kami bahas di sini setiap hari Rabu. Saya Maria Lizia Hasni. Saya Bro Arsad pamit. Sampai jumpa, selamat malam. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.